Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Esa Mintarja yang berjudul Sepasang Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Sepercik darah telah membasahi tahta Singosari, seperti juga saat tahta Tumapel jatuh ke tangan Kenarok, yang kemudian berhasil mempersatukan Singosari dan menjadi seorang raja yang bergelar Sri Rajasa Bathara Sang Pamurwa Bumi. Kini Sri Rajasa telah disingkirkan dengan cara yang sama seperti ia menyingkirkan Akuwu Tunggul Ametung, meskipun dengan alasan yang agak berbeda oleh Anusapati. Maka mulailah terbukti ucapan Empu Gandring sebelum saat meninggalnya oleh tangan Kenarok dengan keris buatannya sendiri, yang minta kepada Kenarok untuk bahwa sebaiknya keris yang telah dilumuri dengan darah Empu Gandring itu sendiri dihancurkan saja, karena di saat mendatang keris itu akan menjilat darah orang lain lagi, dan orang itu adalah Kenarok sendiri. Apakah keris itu sudah akan berhenti menitikkan darah? Tidak seorang pun yang mengetahuinya bahwa keris itu akan beruntun menghisap darah, karena Kenarok yang langsung mendengarnya dari Empu Gandring tidak mengatakannya kepada Anusapati pada saat terakhir. Namun agaknya Anusapati sendiri selalu dibayangi oleh kecemasan dan keraguan-raguan. Apakah tidak ada dendam yang menyala di dalam istana Singosari itu? Karena itu maka keris itu pun disimpannya baik-baik. Sebenarnya lah bahwa Tohjoyo putra Kenarok dan istri Kenumang yang kehilangan ayahandanya benar-benar telah dicekam oleh dendam yang membara di dalam dadanya. Ia memutuskan di dalam hatinya bahwa pengalasan batil itu adalah utusan Anusapati yang kemudian dibinasakan sendiri untuk melenyapkan jejak pembunuhan itu. Namun untuk sementara Tohjoyo tidak dapat berbuat apa-apa. Ia harus tunduk kepada keadaan. Ternyata bahwa pengaruh Anusapati cukup kuat untuk menguasai seluruh Singosari, meskipun hidupnya sendiri selalu dibayangi oleh kecemasan. Dalam pada itu Kenumang yang menjadi sangat bersedih, bukan saja karena kematian Sri Rajasa, tetapi karena dengan demikian hilangnya semua harapannya untuk mengangkat Tohjoyo menjadi putra mahkota, masih saja dibakar oleh nafsunya. Ia tidak menjadi putus asa bahwa Tohjoyo tidak akan dapat menduduki jabatan putra mahkota. Kenumang sadar bahwa pada saatnya Anusapati tentu akan mengangkat anak laki-lakinya untuk jabatan itu. Sehingga apabila ia lenyap dari pemerintahan, anak laki-lakinya lah yang akan menduduki tahta Singosari. Ia adalah keturunan Ken Dedes, bukan keturunan Ken Umang. Sedangkan anak laki-laki Anusapati yang bernama Ronggowuni itu setiap hari tumbuh dengan suburnya. Ia menjadi seorang anak laki-laki yang tampan dan kuat. Meskipun usianya masih sangat muda, namun ia mewarisi kelebihan ayahnya. Dengan pesat ia maju di dalam olah kanuragan dan ilmu kajiwan. Ia cepat menguasai segala macam tata gerak yang diajarkan, tetapi ia juga dengan cepat menguasai ilmu kasusastran, ilmu cacah, dan ilmu perbintangan.
Demikian juga adik sepupunya yang meskipun agak lebih muda, tetapi nakalnya bukan main. Anak laki-laki Maisawa Ngateleng itu pun tumbuh cepat seperti Ranggawuni. Sejak masih kanak-kanak keduanya bagaikan tidak terpisahkan. Ranggawuni dengan Maisa Cempaka, bahkan keduanya seperti kakak beradik yang lahir berurutan, bentuk tubuhnya, wajahnya, dan kesenangannya hampir tidak berbeda. Demikianlah keduanya merupakan isi dari halaman Istana Singosari yang mengasihkan. Setiap prajurit yang bertugas di halaman istana tentu akan tersenyum melihat keduanya berlari-lari berkejar-kejaran. Para pengasuh dan pengawalnya memandangnya saja dari kejauhan. Jika keduanya menjadi semakin jauh, barulah mereka mengikutinya. Dan rasa-rasanya halaman Singosari itu adalah suatu daerah yang paling aman dan damai di permukaan bumi. Sehingga keduanya tidak usah khawatir bahwa pada suatu saat mereka akan mengalami bencana. Tetapi sebenarnya lah tidak demikian. Di sebelah dinding yang memisahkan dua bagian istana Singosari terdapat timbunan dendam yang menyala. Tetapi Ken Umang dan anak-anaknya ternyata mampu mengendalikan diri. Di dalam kehidupannya sehari-hari seakan-akan mereka dengan ikhlas menerima kenyataan itu. Seakan-akan mereka sama sekali tidak mempunyai niat apapun juga sepeninggal Ken Arok. Namun sebenarnya lah bahwa Ken Umang telah menyusun rencana yang paling berbahaya bagi keseluruhan Anusapati. "Aku harus menempuh jalan lain," berkata Ken Umang di dalam hati. "Jika aku tidak dapat lagi mengharap bahwa Tohjoyo akan menduduki jabatan putra mahkota, maka jalan yang paling baik adalah menyingkirkan Anusapati. Tahta Singosari harus jatuh ke tangan Tohjoyo dengan cara yang sama pula. Seperti jatuhnya tahta Tumapel dan tahta Sri Rajasa." Tetapi Ken Umang tidak kehilangan akal dan berbuat tergesa-gesa. Ia cukup sabar menunggu saat-saat yang menguntungkan baginya dan bagi anaknya. Karena itulah maka yang nampak di dalam kehidupannya sehari-hari adalah sifat yang seakan-akan telah berubah sama sekali. Hampir seluruh penghuni istana dan para juru taman dan hamba yang lain menganggap bahwa Ken Umang telah berubah sama sekali. Kini ia menjadi seorang yang baik, dari seorang juru panebah. Ya, ia sekarang menumpang kamukten pada anak tirinya yang sebelumnya sangat dibencinya. Namun agaknya kebaikan hati Anusapati telah menyentuh perasaannya, dan ia tidak dapat berbuat lain daripada mengucapkan terima kasih kepadanya, sahut seorang emban. "Mudah-mudahan sifat itu tidak segera berubah," desis yang lain. Demikianlah untuk beberapa lamanya seakan-akan istana Singosari telah menjadi aman dan damai. Seakan-akan tidak ada persoalan lagi yang dapat membahayakan kesatuan dan kedamaian di seluruh negeri. Dengan sepenuh hati rakyat Singosari dapat melakukan kerjanya sehari-hari. Yang bekerja di sawah dengan tekun mengerjakan sawah dan ladangnya. Beberapa orang yang merasa bahwa tanah garapan mereka menjadi kian sempit karena turun-temurun yang lahir beruntun, segera memperluas tanah mereka dengan menebang hutan, sehingga dengan demikian maka seakan-akan Singosari menjadi semakin lama semakin luas. Hutan belantara yang bertebaran hampir di seluruh negeri merupakan daerah perluasan yang tanpa merugikan pihak manapun juga. Usaha perluasan yang demikian bukannya usaha perluasan daerah dan jajahan, tetapi perluasan yang benar-benar bersih dari perselisihan, dan apalagi bentrokan berdarah, karena hutan masih sangat luas dan tidak bertuan. Namun kadang-kadang dapat juga timbul persoalan apabila daerah itu merupakan sarang dari sekelompok penjahat yang tidak diketahui lebih dahulu.
Namun perselisihan yang demikian biasanya akan segera dapat diselesaikan. Karena apabila laporan tentang hal itu sampai di istana Singosari, maka Anusapati pun segera mengirimkan pasukan prajurit untuk mengusir para penjahat itu. Di halaman istana kecerahan itu nampak pada kedua anak-anak yang sedang tumbuh dengan suburnya. Ranggawuni dan Maisa Cempaka seperti Anusapati, maka keduanya dekat dengan Maisa Agni. Dan seperti Anusapati, keduanya pun mendapat tuntunan olah kanuragan dari Maisa Agni pula. Sesuai dengan usia mereka berdua, maka Maisa Agni pun mulai dengan tata gerak yang nampaknya seperti permainan yang mengasihkan. Permainan yang merupakan pendahuluan dari tata gerak yang sangat sederhana sebelum memulai dengan mempelajari ilmu olah kanuragan yang sebenarnya. Dan ternyata tuntunan yang dilakukan oleh Maisa Agni itu sangat digemari oleh kedua anak-anak yang masih sangat muda itu. Sehingga hubungan mereka dengan Maisa Agni seperti hubungan mereka dengan orang tua sendiri. Tetapi Maisa Agni tidak selalu berada di Singosari. Ia masih mangku jabatannya yang lama, setiap kali ia masih harus pergi ke Kediri. Namun tidak seperti pada zaman pemerintahan Sri Rajasa, maka ia kini dapat datang ke Singosari tiap saat dan untuk waktu yang dikehendakinya. Meskipun demikian, ia tidak mengabaikan tugasnya. Ia tetap melakukannya dengan sebaik-baiknya seperti yang dilakukan pada masa pemerintahan Kenaro. Dan bagi rakyat Kediri pun sama sekali tidak menimbulkan persoalan, apalagi prasangka karena sikap Maisa Agni itu. Meskipun demikian, tidak setiap hari Maisa Agni ada di Singosari. Namun, Ranggawuni dan Maisa Cempaka tidak pernah melupakan latihan-latihan yang telah diterimanya. Meskipun kebetulan Maisa Agni tidak ada di Singosari, mereka berlatih terus di bawah pengawasan ayahanda mereka. Kadang-kadang Anusapati sendiri di dalam waktunya yang senggang, kadang-kadang Maisa Wongateleng. Perkembangan kedua anak-anak itu di bidang kanuragan sangat memberi kebanggaan kepada orang tua masing-masing. Namun pada itu, dalam ketenangan dan kedamaian yang nampak, Anusapati selalu diliputi oleh kecemasan dan was-was. Bayangan kematian Kenarok yang bergelar Sri Rajasa itu tidak dapat lenyap dari hatinya. Meskipun ia sama sekali tidak dengan pasti berusaha membunuh Sri Rajasa, namun ia merasa bahwa sebenarnya lah hasrat itu memang ada di dalam dirinya. Meskipun hanya sepercik kecil, dan yang sepercik kecil itulah yang seakan-akan selalu mengejarnya sampai saat itu. Akhirnya, Anusapati sendiri menemukan dan mengenal perasaannya itu, yaitu perasaan berdosa bahwa langsung atau tidak langsung ia telah meniadakan nyawa Kenarok yang bergelar Sri Rajasa itu. Tanpa disadarinya, maka ia pun menjadi curiga kepada adiknya yang lahir dari Ken Umang, Tohjoyo. Seakan-akan tatapan mata Tohjoyo adalah tatapan mata yang memancarkan dendam di dalam hatinya. Namun seperti ibunya, Tohjoyo pun cukup licik untuk menyimpan rencananya. Dengan rendah hati ia pasrah kepada kebijaksanaan Anusapati. Bahkan kadang-kadang seperti orang yang sedang meratap menyesali kesalahannya, ia bersimpuh di hadapan kakak tirinya. Seakan-akan dengan setia ia bersedia menghambakan diri, melakukan segala perintah meskipun perintah yang paling hina sekalipun. Dengan demikian maka luluhlah hati Anusapati. Perasaannya yang lembut membuatnya menjadi iba dan belas kasihan terhadap anak muda yang kehilangan ayahnya itu. Seperti aku, ia sudah tidak berayah lagi, katanya di dalam hati. Selama ini ia adalah seorang anak yang manja.
sekarang ia berhasil menyadari keadaannya dan menerima pahitnya kehidupan ini dengan pasrah. Karena itulah maka Anusapati pun kemudian memberikan banyak keleluasaan pada Tohjoyo, yang sebenarnya sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan dirinya. Namun demikian, Anusapati masih tetap berhati-hati. Setiap bara panas, setiap saat apabila angin bertiup, bara itu masih akan dapat menyala. Mudah-mudahan ia tidak membuat kesulitan di Singosari, yang mulai nampak tenang dan damai ini, berkata Anusapati di dalam hatinya. Memang demikianlah yang nampak seperti yang diharapkan oleh Anusapati. Tohjoyo memang tidak pernah berbuat apa-apa. Namun pada itu bukan saja Tohjoyo dan ibundanya Ken Umang yang menjadi kecewa karena kematian Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa. Beberapa orang memang bersikap seperti Tohjoyo. Mereka bahkan yakin bahwa Anusapati lah yang telah memerintahkan seseorang membunuh Ken Arok dan orang itu telah dibunuhnya pula. Mereka adalah beberapa orang perwira yang memang mengharap Tohjoyo dapat menggantikan kedudukan Anusapati. Mereka adalah para perwira yang telah pernah mendapatkan janji dari Tohjoyo maupun Ken Arok bahwa mereka akan mendapat kedudukan yang lebih baik dari kedudukannya sekarang. Mereka akan mendapat kekuasaan yang mutlak pada suatu daerah yang luas untuk mengurus diri sendiri. Mereka hanya diwajibkan untuk hadir di dalam sidang-sidang agung yang diselenggarakan setahun sekali, dengan sekedar bulu bekti sebagai pengakuan atas kekuasaan Singosari yang menyeluruh. Namun mereka berhak mengurus diri mereka sendiri di dalam lingkungan mereka. Janji itu memang sangat menarik. Kekuasaan itu tidak ubahnya kekuasaan seorang raja, dan mereka pun berhak menyebut diri mereka raja di daerah kekuasaan mereka. Orang-orang itulah yang tidak segera dapat melupakan harapan yang pernah tersangkut di dalam hati mereka. Karena itu, setiap kali mereka bagaikan mimpi meraih bulan yang mengambang di langit oleh harapan yang masih belum dapat dicapainya. Di samping orang-orang yang kecewa itu, sebagian orang Singosari justru memilih harapan lagi untuk mengenang suatu masa yang agung bagi mereka. Mereka adalah orang tua yang pernah mengenyam kenikmatan hidup di bawah kekuasaan Aku Tunggul Ametung. Bagian dari mereka mengetahui bahwa Anusapati sebenarnya adalah anak Tunggul Ametung, karena ia lahir pada jarak yang sangat pendek dari saat perkawinan Ken Arok dengan Ken Dedes, yang baru saja ditinggal oleh suaminya yang mati terbunuh seperti Sri Rajasa kini. Mudah-mudahan Anusapati mengenang darah yang mengalir di tubuhnya. Hampir segenap dari golongan itu menggantungkan harapan itu kepada Anusapati. Tetapi ternyata bahwa Anusapati dapat bersikap bijaksana. Ia tidak lagi mengingat siapa dan dari manakah ia hadir di muka bumi, tetapi ia melihat segi-segi yang baik dan yang buruk dari pemerintahan di Singosari. Ia melihat kemungkinan yang dapat dilangsungkan dari cara pemerintahan Sri Rajasa, tetapi Anusapati tidak segan mengubah sebuah cara yang tidak sesuai menurut pertimbangannya bagi perkembangan Singosari selanjutnya. Namun dengan demikian, Anusapati justru telah mengecewakan beberapa pihak. Orang-orang yang menganggap bahwa Sri Rajasa adalah orang yang tidak tersentuh salah menjadi kecewa atas perubahan-perubahan yang dilakukan. Meskipun tidak terlampau banyak, tetapi mereka yang merindukan masa kejayaan Tunggul Ametung merasa kecewa bahwa Anusapati tidak mau dengan tandas membersihkan segala tata kehidupan yang berbau Sri Rajasa. Terlebih-lebih lagi adalah mereka yang memang telah berhubungan dengan Tohjoyo dan Ken Umang dengan diam-diam. Mereka bukan saja sekedar kecewa, tetapi mereka justru telah menyiapkan sesuatu tindakan yang pasti apabila mereka mendapat kesempatan. Di dalam pusaran itulah Anusapati harus berdiri.
Dan hal itu disadarinya. Karena itu, maka ia pun menyadari bahwa ia harus berbuat sebaik-baiknya untuk mempertahankan kedamaian yang kini nampak di Singosari. Namun, ternyata bahwa kekecewaan itu justru semakin lama bukan semakin mereda. Lambat, tetapi hampir pasti, Singosari akan dilanda oleh persoalan di antara mereka sendiri. Orang-orang yang kecewa itu semakin lama seakan-akan telah berdiri semakin jauh. Di antara mereka rasa-rasanya telah digali lubang yang semakin lama semakin dalam. Maeswagni yang setiap kali datang mengunjungi istana Singosari tidak segera menangkap perkembangan itu. Justru karena ia berada di dalam istana itu, istana Singosari atau Kediri, tetapi mereka yang berada di luar istana akan dapat menangkap persoalan yang sedang berkembang. Apalagi mereka yang seakan-akan memiliki indera yang sangat peka, seperti Witantro, Mahindra, dan Kudo Sempono. Ternyata mereka tidak sampai hati untuk membiarkan perkembangan keadaan yang dapat membuat Anusapati mendapat kesulitan. Karena itu maka mereka pun berusaha untuk menghubungi Maeswagni dan mengatakan bahwa di daerah yang luas telah tersebar bibit perpecahan dari golongan-golongan di dalam masyarakat Singosari. Maeswagni menyadari betapa berbahayanya persoalan itu apabila tidak segera mendapat perhatian. Dan karena itulah maka berita itu pun segera sampai kepada Anusapati. "Bagaimanakah pendapat paman?" bertanya Anusapati. Memang nampaknya gejolak itu masih belum mengguncang kedamaian di Singosari. Tetapi betapa tenangnya permukaan sebuah bengawan. Tetapi jika di dalamnya bergolak arus yang deras, maka bengawan itu adalah bengawan yang berbahaya, jawab Maeswagni. "Ya paman, dan apakah yang dapat kita lakukan?" "Tuanku Maharaja di Singosari," jawab Maeswagni, "yang harus menjunjung derajat Maharaja di Singosari. Menurut dugaan hamba, pertentangan itu bukan menjalar dengan sendirinya." Anusapati mengurutkan keningnya, dipandanginya wajah Maeswagni sejenak. Lalu ia pun bertanya, "Jadi, apakah yang menyebabkannya menurut paman?" "Tentu ada pihak-pihak yang dengan sengaja membakar pertentangan ini," jawab Maeswagni. Jawaban Maeswagni itu membuat dada Anusapati menjadi berdebar-debar. Hal semacam itulah yang dicemaskannya. Pertentangan segolongan rakyatnya dengan segolongan yang lain. "Paman," bertanya Anusapati kemudian, "pihak yang manakah yang menurut paman dengan sengaja ingin melihat kekeruan itu menjalar?" "Itu masih memerlukan pengamatan dengan seksama, tuanku. Dan sebaiknya kita tidak tergesa-gesa. Kita melakukan pengamatan dengan sebaik-baiknya, barulah kita bertindak." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, "Apakah kita perlu melepaskan beberapa orang petugas sandi untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya?" "Hamba kira cara itu adalah cara yang sebaik-baiknya, tuanku." "Baiklah, aku akan berbuat demikian secepatnya." Demikianlah maka Anusapati pun segera melepaskan beberapa orang petugas sandi untuk mengetahui keadaan rakyatnya yang sebenarnya. Laporan pertama yang diterima oleh Anusapati sama sekali tidak berbeda dengan keterangan Maeswagni. Memang ada semacam pertentangan dengan beberapa golongan di dalam lingkungan rakyat Singosari. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya lah bahwa ia sudah dapat menduga golongan yang manakah yang sedang ditiup-tiup untuk memperluas pertentangan. Namun Maeswagni masih menugaskan petugas-petugas sandinya untuk mengetahui keadaan lebih jauh lagi. "Bukan pertentangan itu sendiri," katanya, "tetapi carilah sebab dari perkembangannya, pertentangan itu. Jika kau berhasil dan menemukan pihak-pihak yang dengan sengaja membakar pertentangan itu, maka kita akan segera mendapat gambaran apakah yang sebaiknya kita lakukan."
Para petugas sandi itu pun bekerja dengan sebaik-baiknya dan tidak mengenal lelah. Dengan tekun, mereka berusaha untuk mengetahui apakah memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja mengobarkan pertentangan. Dalam kesibukan yang diam itu, para petugas sandi memang melihat bahwa sesuatu agaknya berkembang dengan tidak sewajarnya. Dan karena itulah, maka setiap orang yang mencurigakan tidak lepas dari pengawasan mereka. Di samping petugas-petugas sandi yang dengan sengaja dikirim oleh Anusapati, maka ada beberapa orang yang bekerja dengan sukarela atas kehendak mereka sendiri. Sedang hasilnya tidak kalah dengan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang petugas sandi yang terpercaya itu. Sementara itu, selagi para petugas sandi berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menangkap ketidakwajaran di dalam perkembangan keadaan, maka pihak-pihak lain yang juga tersembunyi sedang berusaha untuk membakar pertentangan itu. Bahkan jika perlu, mereka berbuat kasar dan tidak tanggung-tanggung. Demikianlah maka pada suatu saat kemudian yang nampak di permukaan wajah Singosari itu terguncang ketika seseorang menemukan mayat yang tergolek di pematang sawah. Orang-orang yang kemudian mengerumuninya segera dapat mengenalnya sebagai salah seorang tetua pedukuhannya, orang yang hidup dari tanah persawahannya, orang yang tidak banyak mempunyai sawah, seakan-akan ia hidup hanya sekedar menunaikan kerjanya sehari-hari, bercocok tanam dan sedikit ternak. Selebihnya, hidupnya diserahkan bagi kepentingan hidup berkeluarga dengan tetangga-tetangganya. Ia adalah orang yang suka menolong sesama yang mengalami kesulitan. Jika tidak dengan sedikit harta benda yang ada padanya, juga dengan nasihat dan ular-ular. Karena itu, kematiannya benar-benar mengguncangkan ketenangan hidup lingkungannya. Hampir setiap orang tidak mengerti apakah sebabnya dan apakah alasan yang dapat dikemukakan oleh pembunuhnya. Namun dalam pada itu, selagi teka-teki itu masih belum terjawab, telah terjadi pula bencana yang sama. Di pedukuhan yang lain telah terjadi kematian pula seorang yang baru menginjak setengah umur. Seorang yang dengan gigih berusaha untuk mengembangkan kehidupan di pedukuhannya. Seorang yang dengan penuh minat ingin mengembangkan segala segi kehidupan tetangga-tetangganya. Guncangan yang telah terjadi akibat kematian yang berturut-turut itu membuat setiap orang menjadi curiga. Setiap orang telah membuat dugaan menurut sudut pandang mereka masing-masing. Namun sebagian dari mereka berpendapat bahwa kematian itu bukannya tidak ada hubungannya sama sekali. Orang tua yang mati terbunuh itu adalah seorang yang pernah mengalami suatu masa kejayaan Tunggula-Mentung. Sikap dan kata-katanya kadang-kadang tidak terkendali jika ia sedang bercerita tentang kejayaan masa itu. Bahkan kadang-kadang di luar sadarnya, ia tidak saja bercerita tentang masa-masa yang sudah silam itu, tapi kadang-kadang ia bercerita tentang Akuwutuma Tunggula-Mentung itu sendiri. Agaknya masa itu akan segera kembali, katanya pada seorang tetangganya. Bukankah Anusapati mempunyai hubungan yang erat dengan Akuwutunggola-Mentung? Setiap orang tua tahu bahwa saluran itu jelas ada, dan tentu Tuanku Anusapati tidak akan menyimpang dari garis keturunannya. Ada yang tidak mengetahui maksud kata-kata orang tua itu, tapi ada yang dapat menangkapnya dengan jelas. Orang tua itu ternyata selalu merindukan masa-masa lampaunya. Orang tua itu ingin agar suatu masa seperti masa pemerintahan Akuwutunggola-Mentung itu kembali. Dan karena Anusapati adalah seorang anak yang dikandung oleh Kendedes, berdasarkan perkawinannya dengan Akuwutunggola-Mentung, maka tentu Anusapati akan mengembalikan hari-hari depan Singosari ke dalam suatu naungan pemerintahan dari keturunan Akuwutunggola-Mentung itu, sehingga nama Akuwutunggola-Mentung akan mengumandang lagi di atas langit Singosari.
Tapi yang terjadi bukan demikian. Anusapati seakan-akan tidak menghiraukan lagi nama Kuwu Tunggula Metung. Sehingga karena itu nampaknya ia tidak berusaha sama sekali untuk mengembalikan kejayaan nama itu di dalam kekuasaannya. Dalam pada itu sebagian orang lain mengharap agar Pangeran Pati yang diangkat oleh Sri Rajasa itu akan melanjutkan perjuangan Kenarok dan menyebut nama itu di atas segala nama yang pernah didengarnya menguasai kerajaan yang pernah ada. Mereka mengharap agar Anusapati yang kemudian benar-benar menjadi raja itu adalah keturunan yang baik dari Sri Rajasa Bathara Sang Amurwa Bumi.